Hamdan wa syukran lillah, nusalli wa nusallim ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin azakumullah, alhamdulillah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk bisa menunaikan apa yang menjadi titah perintah Allah. Ikhwani fiddin, pada kesempatan ini kita akan mencoba mengulas tentang makna saum itu sendiri. Sebagian kaum muslimin menggunakan kata puasa mengikuti keumuman untuk menyebut sebuah aktivitas berpantang dari segala sesuatu, khususnya makan dan minum. Mereka menyebutnya dengan kata puasa. Nah, tentu ini menarik untuk kita kaji. Sebaiknya kaum muslimin, mana istilah yang lebih mengena, yang lebih tepat untuk biasa kita lisankan, biasa kita ucapkan, saum ataukah puasa? Ikhwani fiddin azakumullah, tentu kita tidak akan bisa memahami mana yang lebih utama kita harus mengucapkan kalau kita tidak melihat bagaimana perjalanan istilah-istilah itu sampai ada di hadapan kita semua. Ikhwani fiddin azakumullah, yang pertama, kata saum. Di antara sekian para ulama yang menuliskan pada kitab-kitab mereka, kamus ataupun mu'jam, ya, ensiklopedia. Salah satunya Fadilatul Syekh Ibrahim Mustafa dan rekan-rekannya menuliskan dalam kitab Mu'jamul Wasit bahwa makna saum artinya berhenti, amsaka, atau menahan. Terutama menahan makan dan minum mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Lalu Al-Imam Ar-Raghib Al-Asbahani mengurai lebih detail lagi dalam kitabnya Al-Mufradat untuk memaknai bahwa soma memang benar bermakna amsaka, berhenti, atau tidak melanjutkan dari apa yang dilakukan sebelumnya. Maka beliau mengatakan, kalau angin, arih dikatakan somarih, itu artinya angin berhenti, tidak menghembus. Kalau dikatakan somas syamsu, itu artinya matahari sedang tidak bergeser, tapi sebagian mengatakan somas syamsu, matahari sedang berada di tengah-tengah. Lalu ikhwan fiddin, bila dikatakan somal farosu, al-faros yakni kuda, kuda itu berhenti, enggan melakukan perjalanan, artinya mogok untuk berjalan, maka dikatakan somal faros. Ikhwani fiddin, demikian Al-Imam Ar-Raghib menjelaskan di dalam Al-Mufradat. Bagaimana komentar yang lain? Imam As-Sun'ani lebih menguraikan definisi yang lebih luas. As-Sun'ani dalam kitabnya Subulus Salam, beliau lebih kepada definisi yang lebih panjang dalam makna definisi syar'i, mustalahat syar'i.
Kata beliau, yang disebut saum adalah aktivitas menahan, makan, minum, dan juga bersebadan. Bukan hanya itu, beliau menekankan termasuk perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada rofas, yakni tumbuhnya birahi, baik hanya sekedar obrolan, baik sekedar kata-kata, ucapan, termasuk omongan-omongan yang mengarah kepada munculnya birahi, bahwa itu juga merupakan aktivitas yang dihentikan dalam suasana apa yang disebut dengan saum. Kemudian, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama pensyarah terkemuka, yakni ketika beliau mensyarah kitab Jami Sahih Al-Bukhari, yakni kitab Fathul Bari, maka beliau lebih meringkaskan kembali bahwa yang disebut saum itu artinya aktivitas menahan yang ditentukan oleh syariat melalui cara-cara yang khusus dan waktu-waktu yang dikhususkan pula. Jadi beliau lebih untuk semacam menyimpulkan bahwa saum itu bukan hanya sebatas aktivitas menahan, tetapi memang ada aturan-aturan yang khusus, termasuk waktu-waktu yang khusus. Berarti tidak sembarangan setiap aktivitas berhenti, itu disebut saum. Aktivitas menahan, itu disebut saum. Kemudian, Fadilatul Syekh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri, beliau lebih menjelaskan kepada kita bahwa kalau kita lihat dari semua aktivitas yang dilakukan dalam ibadah saum itu, maka kata beliau, saum memiliki sifat satu ibadah yang sifatnya kafin anil mahbubat. Kafin anil mahbubat. Ma makna kaf? Artinya menahan diri. Anil mahbubat, dari segala sesuatu yang disenangi, dicintai, digemari. Lagi senang-senangnya, lalu tiba-tiba harus berhenti. Nah ini kafin anil mahbubat. Ini yang disebut dengan saum. Nah, ada ibadah yang memang justru ada kalanya sesuatu yang disenangi, digemari, dicintai itu harus direlakan. Harus direlakan, harus diberikan kepada orang lain. Seperti halnya zakat, infak, sedekah, wakaf, dan aktivitas-aktivitas yang sifatnya memberikan. Beliau menyebut, kalau zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain-lain, beliau mengistilahkan dengan badlun lil mahbubat. Menyerahkan, mengeluarkan apa-apa yang kita cintai. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Itu tentang makna saum. Lalu bagaimana dengan makna puasa? Nah, makna puasa saya pernah menulis dalam tulisan saya nanti. Ikhwani fiddin azakumullah bisa merujuk kepada situs kami dalam madrasah abiumi.com, ya, bisa dilihat secara kelengkapannya, di situ dijelaskan dan insya Allah cukup terurai. Puasa memiliki makna aktivitas menahan yang pemaknaan terhadap menahan itu sendiri memiliki keragaman, ya, memiliki keragaman. Kenapa kaum muslimin menyebut saum dengan puasa? Karena memang
ada kesamaan aktivitas menahannya. Tapi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, ternyata memang kata puasa menahan dengan keragaman cara menahan, dengan ritual-ritual tersendiri yang memang berbeda dengan definisi saum. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara, saya menuliskan bagaimana sejarah menjelaskan kepada kita tentang aktivitas puasa yang pernah dilakukan sepanjang sejarah. Yang pertama, bangsa Mesir kuno. Ternyata bangsa Mesir kuno sudah jauh lama sekali mengenal praktek apa yang disebut dengan puasa, ya. Berarti qabla bi'satin nubuwah, sebelum diutusnya kenabian, bangsa-bangsa Arab terdahulu, termasuk bangsa Mesir kuno, mereka sudah mengenal aktivitas yang disebut dengan puasa ini, ya. Kemudian, bagaimana bangsa Romawi, bangsa Yunani, ternyata mereka juga sudah mengenal praktek yang namanya puasa jauh sebelum kedatangan agama Kristen. Artinya apa? Sudah menjadi ritual yang biasa mereka lakukan untuk meminta, memohon perlindungan dewata. Bila besok akan menyerang musuh, maka mereka menyerukan kepada prajuritnya, kepada bangsanya, agar memohon kepada dewa, agar mereka diberikan kekuatan, sembari melakukan puasa. Demikian pula, hal ini dilakukan oleh bangsa Babilonia Purba. Nah ini, bangsa Babilonia Purba, mereka juga sudah melakukan apa yang disebut dengan aktivitas puasa. Dengan anggapan, dengan melakukan upawasa, akan terhapusnya kesalahan-kesalahan dan dosa, ya, dan dosa. Apalagi bangsa Cina, mereka sangat percaya bahwa puasa merupakan sebuah proses pensucian jiwa atau meditasi, itu dilakukan justru dengan melakukan puasa. Nah, ini sama halnya dengan para pengikut agama Tao atau yang disebut dengan Taoisme. Lalu mereka memodifikasinya menjadi bukan hanya sekedar puasa yang sifatnya ritual fisik, tetapi dalam ajaran Tao ada juga yang memang harus benar-benar dikekang, yakni keinginan apa yang menjadi dorongan batin. Puasa fisik mereka sebut dengan istilah cai, ya. Dan puasa non-fisik, puasa batin, mereka menyebutnya dengan istilah sin cai. Ikhwani fiddin, maka dengan demikian merupakan satu hal yang mulia. Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala mengajak kita, menyeru kita dengan seruan menunaikan ibadah saum dengan kata-kata bahwa saum pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Yang dimaksud umat terdahulu, mereka para nabi dan rasul, yang jelas agama mereka adalah tauhid, menjalankan saum sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, dengan cara-cara sesuai dengan kenabian masing-masing.
Karena setiap Allah utus para nabi, Allah jadikan syariat yang satu sama lain tentu berbeda. Antara syir'ah dan minhaj. Setiap nabi yang diutus, Allah turunkan syir'ahnya dan Allah turunkan minhajnya. Apa arti syir'ah? Kata Ibnu Abbas, syir'ah itu segala sesuatu yang ada di dalam kitabullah. Sementara minhaj, segala sesuatu yang datang dari Nabi. Nah, dalam makna ad-dinul Islam, syir'ah dan minhaj kita adalah apa-apa yang dituntunkan di dalam Al-Quranul Karim. Itulah syir'ah. Dan apa-apa yang dicontohkan, yang diteladankan oleh Nabi akhir zaman, nah itulah yang disebut dengan minhaj. Maka sangat wajar Syekh Al-Fallah di dalam kitabnya yang menerangkan tentang hakikatul manhaj, ya, hakikatul manhaj, beliau mengatakan, Abdurrahman Al-Fallah dalam kutaibat tersebut menjelaskan, manhaj bisa juga dimaknai dengan at-tariqah atau as-sunnah. Nah, jamaknya sunanun. Maka dikatakan manhaj para nabi, itu artinya bagaimana para nabi memberikan aturan-aturan beragama mereka dengan cara-cara yang ditentukan dan tentu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu ketika kita katakan bahwa bagaimana manhajnya Nabi akhir zaman dalam hal saum, maka itulah yang dijelaskan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitab saum. Ikhwani fiddin, azakumullah. Kemudian dalam pemahaman budaya dan tradisi, ya, yang berkembang di kita, ini tidak bisa lepas dari keberadaan kanan kiri kita. Termasuk perjalanan sejarah yang mempengaruhi sebuah ajaran agama. Ya. Artinya praktek keagamaan yang terjadi di seputar kita. Maka mau tidak mau kita pun menengok, melihat, melirik kembali dari ajaran-ajaran yang ada pula pada ajaran agama yang lain. Contohnya agama Buddha. Ya. Dalam ritual Buddha, para biarawan telah melakukan apa yang disebut dengan puasa dengan jalan makan satu hari, makan satu kali dalam sehari, atau puasa sehari penuh dalam permulaan bulan. Nah, jadi yang disebut puasa di situ, ternyata bisa maknanya puasa sepenuh hari, tapi bisa juga disebut juga puasa. Cuma makan satu kali dalam sehari. Nah, lalu untuk waktu-waktu yang lain masih dalam kondisi hari itu dia bertahan. Nah, itu juga puasa. Nah, ini ditemukan di dalam ajaran atau ritual agama Buddha. Lain lagi dengan ajaran Hindu, ada kewajiban menjalankan puasa ketika akan menghadapi hari raya keagamaan. Contohnya Nyepi, ya. Ini menurut catatan Pustaka Manawa Dharma Sastra. Nah, ini artinya kita tetap merujuk sesuai dengan apa yang diajarkan oleh mereka. Demikian pula di dalam kitab Sloka, ya, dijelaskan juga seperti itu, bahwa
ada ritual puasa sebelum mereka akan menunaikan salah satu hari raya mereka, salah satunya Nyepi. Ya. Nah, berbeda lagi dengan Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi menjalankan puasa sebagai pengabdian. Kepada siapa? Kepada Tuhan yang mereka sebut Yahweh. Nah, sementara dalam ajaran Nasrani, ajaran Kristiani, dengan berpijak pada ajaran bahwa Yesus melakukan puasa 40 hari, 40 malam, menurut informasi Injil Matius pasal 4 ayat 2, sebagaimana Musa pernah menjalankan puasa 40 hari sebelum menerima the Ten Commandment, 10 perintah Tuhan, yang ini ditulis di dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 12. Ikhwanifiddin azakumullah. Jadi agama-agama yang ada, yang kita kenal, ternyata mereka juga mempraktekkan aktivitas menahan diri, tetapi dengan cara-cara yang tentu berbeda dengan saum yang dilakukan oleh kaum muslimin. Ikhwanifiddin azakumullah. Namun dalam perkembangan berikutnya, tidak ada kejelasan seperti apa ibadah mereka, apakah sama dengan kaum muslimin yang secara rutin setiap tahun dengan datangnya bulan Ramadan, maka kaum muslimin serempak di seluruh dunia menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan. Tidak halnya apakah mereka juga serempak, tentu itu urusan mereka, bukan urusan kita. Tetapi ada banyak penulis menyebutkan tidak ditemukan secara khusus tentang data-data mereka apakah praktek puasa yang memang pernah terjadi seperti tadi. Seperti dikatakan Matius, seperti dikatakan kitab Keluaran. Apakah masih dijalankan sampai hari ini? Nah, kita tidak mendapatkan data itu. Bahkan yang kita temukan pada akhirnya pelaksanaan puasa bagi mereka justru diserahkan sepenuhnya kepada individu-individu para jemaat. Nah, Ikhwanifiddin, kita tidak bermaksud untuk turut serta mencampuri apa yang dilakukan oleh agama lain, tetapi ini hanya sebatas pengetahuan bahwa untuk menjelaskan ketika kita menyebut saum itu punya konsekuensinya. Ketika kita menyebut puasa juga, kita punya konsekuensinya. Maka dengan demikian, kalau kita lihat buku yang sangat populer, guru kita semua, Allahu yarham, Ustadz Marsedek, ya. Insya Allah, beliau seorang da'i yang masyhur, ya. Banyak sekali jasa beliau untuk masalah-masalah yang bersifat ajaran-ajaran agama, baik menjelaskan tentang latar belakang sebuah budaya, nah, termasuk kecakapan beliau di dalam mengungkapkan ajaran-ajaran adat istiadat, bahkan terjadinya sinkretisme antara ajaran di luar Islam yang mengalami tadakhul, adanya percampuran dengan ajaran Islam. Kitab Parasit Akidah sudah dicetak berulang kali dan insya Allah sangat bermanfaat. Kita sangat beristifadah untuk mengkaji lebih dalam kandungan yang beliau tulis. Nah, terkait puasa, beliau menemukan data yang mana menurut catatan beliau dalam agama Weda,
sekalipun nampak ada kesamaan satu dengan yang lain, baik antara agama satu dengan yang lain, dan mereka, agama yang lain dengan agama kita, yakni ad-dinul Islam. Tetapi saum memiliki definisi yang jelas. Saum memiliki aturan yang jelas. Sementara puasa masih bersifat umum. Bahkan apabila dikaji lebih lanjut, secara linguistik, secara kebahasaan, istilah puasa ada hubungan dengan kata upawasa yang menurut beliau memaknai berpantang salah satu keinginan di mana sebelum melakukan upawasa ada yang mereka lakukan sebagai ritual khusus, yakni dengan cara berlangir, membersihkan kepala, membersihkan rambut, atau seringkali kita menyebutnya dengan keramasan. Ya. Bahkan sebagian kaum muslimin menyebut besok hari akan melaksanakan saum, hari ini dianjurkan untuk melaksanakan berlangir, berkeramas. Nah, berkeramas. Tidak salah kalau kita melihat dari sisi fikih toharoh, memang kita harus bersih. Tetapi kalau dihubungkan antara berlangir dengan saum itu sendiri, sama sekali tidak ada hubungannya. Ikhwani fiddin, dengan cara apa mereka berlangir diterangkan di sini. Sebelum melakukan upawasa, dianjurkan berlangir seperti berlangirnya Drupadi dengan darah Dursasana. Nah, ini menarik ya. Nah, silahkan dilihat untuk lebih jelasnya di dalam buku beliau pada Parasit Akidah halaman 59, 60 kalau cetakannya sama ya. Cetakannya sama, halamannya insya Allah sama. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, dengan bentangan sejarah yang saya pikir cukup luas, walaupun dipaparkan lebih singkat, ya, masihkah bagi kita untuk menyebut puasa ketimbang saum? Walaupun tentu segala sesuatu tergantung niat. Ketika kita menyebut puasa, tidak ada niat dalam hati untuk meniru-niru apa yang diyakini dalam ajaran orang lain. Tetapi tentu saja, kalau dalam bahasa Profesor Al-Attas, bahwa bahasa ini memiliki makna, jadi jiwa, ya, bahwa jiwa suatu bangsa, jiwa suatu keyakinan. Nah, ini termasuk dalam Islam pun, kalau dalam bahasa Imam Ibnu Taimiyah, memiliki mustolahat syar'iyah, yang mustolahat itu, yang istilah itu memiliki konsekuensi. Nah, oleh karena itu, secara pribadi, saya mengajak kepada diri saya, dan kepada ikhwat nifidin, azakumullah, mungkin menyebut saum itu jauh lebih tetap, lebih tepat, dan lebih menenteramkan kita semua. Oleh karena itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan sore ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Subhana rabbi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.